Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist Machine Learning 101. Kita masuk ke pembahasan tentang pengolahan gambar atau pengenalan gambar menggunakan machine learning. Kita sudah lewati beberapa video sebelum ini dan terakhir kita sudah belajar bagaimana menggunakan multi layer perceptron yang kita buat tanpa menggunakan keras untuk melakukan klasifikasi pada gambar MNIST ya. Dan juga saya sudah sampaikan tesnya ya, bagaimana cara mengujinya. Nah, di video kali ini saya akan coding lagi, kita akan belajar coding lagi, tapi menggunakan dataset yang sama, hanya kita pakai keras ya. Jadi kita pakai keras, multi layer perceptron dengan nanti arsitekturnya yang sama persis. Nah, tekniknya atau metodologi belajarnya, codingnya udah saya buat, sudah saya pakai, udah berhasil. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan. Oke, ini codingnya di sini. Nah, di video sebelumnya kita pakai coding yang mana ya? Yang ini nih ya. Ini, terakhir di video sebelum ini kan kita minta dia training 500, epoch ya, untuk, datanya itu berapa data? Coba kita ini 1000 data ya, 1000 data. Dan ini codingnya cukup panjang, udah saya jelaskan satu persatu. Nah, kalau saya coding menggunakan multi layer perceptron yang ada di Keras, itu codingnya kurang lebih dengan tes, itu ini 47 baris, plus ini banyak komentar ya. Jadi sebenarnya mungkin codingnya kurang lebih sekitar 40-an lah ya. Ini komentarnya ada beberapa, ini saya komentar karena nanti akan saya jelaskan. Jadi yang tidak terpakainya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kurang lebih 7. Jadi cukup dengan 40 baris, itu kita bisa lakukan tes dan training dan tes di saat yang sama. Kalau pakai multi layer perceptron yang kita punya ini codingnya cukup panjang ya. Bahkan tesnya harus di bawah ini, beda lagi prosesnya. Nah, itu apa namanya, persoalannya, walaupun sebenarnya jauh lebih puas ya bagi kita kalau kita bikin sendiri codingannya tanpa pakai library. Cuman kalau pakai library, nambah layer itu repot gitu, kalau tanpa library nambah layer repot. Nah, nanti kalau pakai Keras itu gampang banget. Oke, kita masuk, ke penjelasan codingnya. Nah, ini supaya menarik saya pecah ya. Oke, jadi pertama yang saya lakukan adalah saya load dulu. Di sini saya load Keras, sekuensial untuk modelnya, lalu kemudian saya pakai MNIST dataset untuk kategorikal, dan saya pakai Keras layer. Ada dense, activation, dan flatten. Eh, karena ini tutorial machine learning, jadi saya nggak secara khusus jelasin sintak-sintak yang ada di Keras ya. Mungkin nantilah kapan-kapan. Oke, lalu kemudian di sini saya load data yang ini ya. Ini adalah load data sekaligus dengan splitnya deh. Jadi ini soal data di sini. Jadi saya load MNIST data, saya masukkan ke train X dan train Y, ini load data, lalu saya split. Nah, number trainingnya saya ambil 100 dulu. Tesnya juga saya ambil 100 dulu ya. Ini kan ada 60.000, yang ini ada 10.000 ya. Ini supaya cepat nanti, saya coba 100 dan 100 dulu. Ini kita coba running. Oke, dia download baru dulu karena ini runtime-nya baru saya restart, jadi dia ngedownload ulang. Oke. Oke, selanjutnya setelah load data lalu saya split, jadi saya cuman ambil training dan tesnya 100, di sini praproses. Sini praproses. Praprosesnya adalah pertama convert to one hot. Ini udah dijelaskan di 2 video sebelum ini ya, waktu pakai multi-layer perceptron biasa. Jadi saya ubah setiap datasetnya itu jadi one hot. Ini kita copy di sini. Ya, kalau sebagai gambaran, saya coba demokan aja ya di sini ya. Data awal yang tadinya train X yang ke 0, setelah dikonversi menjadi one hot itu kan berarti
print X ini ya, X besar yang ke 0. Ini bentar, kayaknya ada yang kurang, saya harus pakai ini, numpy set print top supaya dia sebarisnya rapi. Oke, di sini np.array. Ups. Numpy array yang ini juga sama. Oke. Jadi kalau kita lihat, kita running ya. Dataset awalnya kan bentuknya seperti ini ya, angkanya dia besar-besar dari 0 sampai 255, lalu kemudian dengan proses one hot saya ubah semua yang angkanya lebih dari 0 ini jadi angka 1, jadinya seperti ini. Ini masih cukup intuitif ya sebenarnya karena, penulisan huruf itu masih oke lah kalau seperti ini. Nah, jadi fungsi proses one hot itu seperti itu. Ini kita tutup aja, yang ini juga kita tutup. Oke, ini praprosesnya di-convert ke one hot, yang ini tadi udah di atas, lalu kemudian yang ini proses mengubah ke one hot encode untuk, data tes ya, sorry untuk target, karena sebelumnya kalau kita print train Y yang ke 0 misalkan, lalu kemudian kita bandingkan setelah dilakukan, praproses yang ke 0 juga. Nah, datanya tadinya angka 5 aja seperti ini, lalu kemudian diubah menjadi one hot seperti ini. Jadi 0, 0, 0, 0, 0 ini 5 kan, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini indeks kelima dia jadi 1. Nah, ini pakai fungsi ini, to categorical yang ini. Oke. Nah, setelah itu kalau di multi perceptron yang ini, yang kita coding sendiri, kita harus melakukan yang namanya flatten. Ini prosesnya. Ini saya, apa namanya, saya komen, ini proses flatten untuk semua input. Jadi yang tadinya, apa namanya, matrix kita ubah jadi array kan, udah saya jelasin di video sebelumnya. Nah, dengan Keras, proses flatten-nya ini nggak perlu kita lakukan, karena di sini ada fungsi flatten sendiri, di sini. Ya, di modelnya ada fungsi flatten, kita tinggal masukin aja input shape-nya 28 kali 28 karena gambarnya 28 kali 28. Kalau ini proses proses flatten-nya kita buka, maka model, input layer-nya ini pakai yang ini, input dimensi input 6, ya yang ini. Jadi ini harus dibuka semua segini, baru pakai yang ini di-comment, yang flatter-nya juga di-comment. Nah, lebih enak karena flatter-nya sudah ada di, apa namanya, sudah ada di Keras, jadi kita pakai fungsi flatten yang ada aja, yang ini nggak perlu, ini kita hapus aja deh, nggak apa-apa kita hapus aja. Lalu kemudian bagian ini bisa kita hapus, flatter-nya kita hapus, 6 input-nya, untuk dapetin jumlah input-nya juga ini kita bisa hapus. Nah gitu, kita cuman butuh ini, 6 output-nya untuk bikin output layer di sini. Oke, nah jadinya seperti ini model yang, kita buat, jelas sangat rapi dan sangat barisnya sangat sedikit. Pertama saya definisikan modelnya sekuensial, lalu kemudian ini adalah input layer. Input layernya dense yang ini sampai sini, sampai flatten. Yang ini adalah hidden layer. Model add, oh sorry, ini masih, apa namanya, jadi input dan, sorry, ini hidden sorry, oops. Nah, ini sebenarnya hidden input dan hidden nyambung di sini. Jadi inputnya cuma input shape aja, ini sebenarnya input layer plus hidden-nya di sini. Sampai ke sini. Ya, jadi dia, inputnya ini dense, lalu dia flatten, lalu pakai sigmoid. Jadi cukup 3 baris kayak gini aja, nggak perlu kita definisikan bobot dan kalkulasi matematikanya kayak di sini. Mana 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 feed forward kita mana. Nah kan, ini ya hidden layer kita segini. Ya harus ada fungsi perkalian, apa namanya, fungsi perkalian di sini, mathmul ya. Di sini cukup, nah segini aja, ya namanya juga pakai library, jauh lebih menyenangkan. Oke, ini jadi inputnya di sini, plus apa namanya, hidden-nya juga di sini, baru yang ini output layer.
Di sini output layer. Nah, ini enak kan? Output layer dance jumlahnya sama dengan number input. Udah gini aja pakai sigmoid di sini. Ini juga pakai sigmoid, ini pakai sigmoid. Sama seperti yang kita juga yang sebelumnya ini pakai sigmoid ya feed forwardnya ini apa namanya? Sama juga ya, pakai sigmoid dua-duanya. Lalu di sini set learning rate-nya 0,1 bisa kita ganti-ganti. Loss-nya pakai binary cross entropy, nggak usah ngitung sendiri. Bisa pakai mean square error, tinggal tulis MSE gitu ya. Lebih mudah. Lalu gini metriknya akurasi. Di sini epoch-nya 100. Bisa kita set sebenarnya lebih gede ya. Oke, sekarang kita coba running yang ini trainingnya. Nah, karena ini pakai keras, maka di saat yang sama kita bisa melihat pergerakan proses mana ya? Oke, akurasi testing dan akurasi dari apa namanya? Akurasi dari training ya. Lihat di sini ya di akhir nih ya. Di sini lihat ini ada loss yang awal ini untuk loss data data latih, akurasinya dia 1. Nah, ini loss untuk data ujinya, loss validasinya dia 0,6 lalu akurasinya 0,71 di akhir. Ya, jadi ini jauh lebih mudah dan jauh lebih singkat gitu ya prosesnya. Nah, kalau yang bawah ini tambahan tidak masuk dalam pembahasan. Nah, itulah enaknya kalau kita pakai multi layer perceptron di sini untuk MNIST. Codingnya cuma segini ya sampai yang atas ini load data dan sebagainya nggak banyak-banyak amat dibanding dengan yang kita punya. Dan kita kalau mau tambah hidden layer, misalkan di sini tambah hidden layer baru ya, hidden baru gitu ya, itu prosesnya kita tinggal tambah model dot add gitu ya, model dot gimana sih add, lalu kita pakai dance di sini, dance-nya mau pakai apa, berapa banyak gitu ya, dance-nya kita isi misalkan 10 lagi gitu ya. Lalu kita pakai activation function di sini relu. Bisa nggak kayak gini? Eee, caranya klik kanan, kita copy aja cek di Google. Oke, bener ya. Nah, bisa gini activation relu. Oke, lalu kemudian modelnya tinggal kita running deh. Nah, dia jalan lagi tuh. Eee, nambahin apa namanya, satu layer perceptron itu dengan keras dia jauh lebih gampang ya. Nah, kita coba lihat tunggu. Tadi 0,7 ya akurasinya. Kalau kita tambahin hidden layer tambah bagus nggak ya? Lah dia akurasinya malah jelek 0,5. Oke. Lalu loss-nya ini juga akurasi data trainingnya juga dia berubah. Oke. Tapi setidaknya kalau dengan Keras atau TensorFlow itu kita gampang nambah-nambahin hidden layer di sini. Nanti kita bisa tambahin dropout, bisa kita tambahin dan lain sebagainya. Nah, teman-teman perlu paham bagaimana membuat model seperti ini. Nanti ke depan kita masuk ke apa namanya CNN itu jauh lebih mudah gitu ya. Nah, itu aja teman-teman untuk video kali ini karena video kali ini saya cuma pengen nunjukin bahwa dengan Keras hidup lebih mudah, tapi nggak asik. Nggak asik tuh bagi kepuasan kalau kita bikin sendiri itu tahu dalemannya ya. Kenapa sih Pak nggak dari awal video ujug-ujug ke sini? Nggak gitu ya, nggak apa-apa. Kita lebih tahu dalemannya sedikit-sedikit. Nah, nanti ke depan kita nggak usah lagi pakai ML apa namanya, multi-layer perceptron yang tadi yang kita buat cuman 2 layer gitu ya, hidden-nya 1, ya cukup buat main-main ajalah gitu. Nah, selanjutnya lebih enak kita pakai Keras, kita belajar Keras. Memang harusnya ada satu playlist khusus bahas sintak-sintak yang ada di Keras ya, karena ini playlist-nya machine learning, jadi saya lebih menekankan pembahasan di aspek machine learning-nya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video selanjutnya ngapain ya? Ya nggak tahu lah. Masih coding. Saya udah siapin coding lagi. Tunggu aja, saksikan aja video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas. Terima kasih. Ayo coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.